Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 2, jaringan komputer 2, 1.1.7 basic switch configuration. Oke, langsung aja. Di sini kalau dilihat dari judulnya, basic switch configuration, ini udah ketebak lah yang mau ngapain. Di sini mau akan eh, konfigurasi switch ya, konfigurasi switch dasar. Nah, dari initial setting sampai ke konfigurasi dasarnya gitu. Baca dulu ini. eh, ini part 1 ini yang part 1 nih. In part 1 you will set up the network topology and verify default switch setting ya. Yang tadi saya bilang itu, di sini saya akan setup network topologi. Ini topologinya. Ada switch dan PCI yang terhubung menggunakan kabel strike ya, kabelan konfigurasinya strike. Dan di sini ada konsol ya, kabel konsol yang digunakan untuk mengkonfigurasi switch ya dari PCA. Bukan untuk mengkonfigurasi, untuk mengakses terminal dari switch 1 ya melalui PCA. Nah, itu. Nah, selain saya selain meng setup topologi, di sini juga akan memverifikasi setting ya, memverifikasi konfigurasi yang ada di switch yang udah kita setting. Lanjut ke step 1 di from the self click and drag switch one and place. Oke, click and drag masukin ini rak ini. Terus PCA ke table, ke meja. Power on PCA, hidupin PCA ya. Hidupkan PCA. PCA hidup. Kalau switch 1 nggak perlu ya, nggak perlu di power on ya. Nah, apa? Maksudnya nggak perlu dihidupin manual karena udah otomatis hidup kalau switch ini gitu. Switch jenis ini itu udah otomatis ya. Nggak ada tombol power off-nya di sini. Connect a console cable from device PCA to switch 1. Oke. Dari PCA ke switch 1. Ini kabel konsol. Di mana kabel konsolnya ini? Di belakang mungkin ya. Nah, ini di belakang. Do not connect the device PCI Ethernet cable at this time. Oke. Kita jangan konekin Ethernet kabel dulu ya. Ini apa? Do not connect the device PCA. Jangan konekin kabel Ethernet dulu ke PCI ya. Terus akses terminalnya. Oke. Apa ini? Would you like to enter the initial configure dialog? No. Lanjut ke step 2. In this step you will examine the default switch setting such as current switch. Di step ini saya akan kalau kita terjemahin ya. Di step ini saya akan meneliti default switch setting ya. Kayak misalkan
konfigurasi switch saat ini ya, current switch configuration, IOS information, interface property, VLAN information, and flash memory. Interface property, VLAN information, oke, dan flash memory. Oke. We can access all of the switch. Verify that there is a clean default configuration file. Oke. Kita verifikasi dulu nih. Konfigurasi yang ada di PCI ini masih default nggak gitu, masih clean nggak gitu. Kita cek. Show running config, kalau di sini kan show running config ya, tapi bisa disingkat pakai show run gitu. Nah, enter aja, enter sampai habis. Nah, sini masih kosong ya konfigurasinya di sini. Masih kosong, belum ada konfigurasi apa-apa, masih default, masih clean. Bahkan di sini interface-nya masih mati, ini masih shutdown ya. Sampai apa ini? Ada pertanyaan di sini. How many gigabit Ethernet interface does the switch have? Ada berapa gigabit Ethernet di switch ini gitu. Ini ada 24 interface yang ada di sini. Ini yang di sini 24, terus ada tambahan 4 gigabit Ethernet lagi yang di eh, samping kanan, kalau dari POV saya ini samping kanannya, kanan port-port yang 24 ini. Jadi totalnya ada 30 ya. 24, 25, 26, 27, 28. 28 ada 28, bukan 30. 28 interface gigabit ya totalnya. Pertanyaan lagi di sini, what is the range of value shown for the VTE line? Range-nya itu 0 sampai 4 di sini ya. Yang ini. Terus examine the startup. Sorry, ketik. Show startup config. Startup config is not present. Startup config tidak ditampilkan. Why does this message appear? Kenapa pesan ini muncul? Karena ya nggak ada startup config ya, nggak ada file startup config yang dibaca gitu, karena ya belum di set, belum kita atur gitu kan, masih kosong. Kita disuruh show interface VLAN 1. Kita lihat di sini informasi VLAN-nya ya, masih lengkap dari VLAN, dari apa, bukan dari VLAN, dari interface VLAN ya, interface VLAN 1. Ada pertanyaan di sini ya. Is there an IP address assigned to VLAN 1? Apakah ada IP address yang ditambahkan ke VLAN 1? Itu nggak ada ya. IP address versi 4 nggak ada. Versi 4 atau versi 6 di sini nggak ada ya. Ditambahkan. Terus, what is the MAC address for this SVI? MAC address-nya apa? Ini MAC address-nya nih. Yang address is, nah ini MAC address-nya ini. Ini physical address ya, MAC address. Lanjut pertanyaan selanjutnya, is this interface up? Apakah interface ini hidup gitu? Enggak, di sini ini down ya, interface lagi down di sini, mati ya, belum hidup, belum dihidupin. Lanjut ke perintah selanjutnya, show IP interface
VLAN 1, VLAN 1. Nah, di sini di show interface, show IP interface VLAN 1 di sini outputnya VLAN 1 is down ya, is apa ini? Administratively down. And protocol is down. Internet protocol processing disable ya, karena belum dihidupin di sini. Jadi nggak muncul apa-apa. And protocol down, VLAN-nya down juga di sini kan. Jadi kalau udah dihidupin baru muncul dia ya. Baru berubah ini outputnya, nggak kayak gini lagi. Connect Ethernet cable from PCI to gigabit Ethernet 00106. Tadi Ethernet cable yang strike ya, ke 106. Ini 106. Allow time for the switch and PC1 nih. Coba kita forward dikit. Oke, forward dikit. Sudah, sekarang berapa ini? Kita lihat lagi ya mungkin ya. Nah, bukan yang VLAN, bukan yang VLAN. Allow time for the switch and PC negotiation. Udah. Examine IP property of the SVI. IP property of the SVI VLAN 1. Maksudnya gimana tuh? Ah, output output ini kah? Yang ini? Yang link 5 change, yang apa? Interface gigabit Ethernet change state to up gitu kan? Yang ini kah mungkin outputnya? Setelah kita apa? Kan tadi kan setelah masang kabelnya, ini muncul ya pesannya gini nih. Mungkin itu ya mungkin ya. Lanjut ke sini, enter global configuration and enable SVI VLAN 1 interface. Oke, kita enable dulu ya. Config. Oh, enggak, bukan yang ini. Tadi saya apa? Tetap yang sama, tetap yang ini nih. Show IP interface VLAN 1 ya. Tadi kita buka lagi IP propertinya untuk si VLAN 1. Kita lihat di sini kan disuruh lihat what output do you see. Outputnya masih sama, masih kayak tadi sebelum disolokin kabel, masih sama karena masih down status VLAN-nya. Sekarang kita hidupin status VLAN-nya. Interface VLAN 1. Kita no shutdown. Coba dilihat dulu nanti gini. Kita global configuration and enable deh. Oke, enable kan. Enable sekarang VLAN-nya. Mungkin kita lihat IP propertinya lagi ya. Kita lihat lagi IP propertinya. Show IP interface VLAN 1. IP property VLAN 1. Masih eh, sama aja ya. Bedanya di sini statusnya up doang di sini. Kalau yang tadi kan down. Nah, ini statusnya up.
outputnya masih masih hampir mirip, bedanya cuma di sini statusnya apa aja ya. Lanjut, examine the lihat versi iOS, versi OS switch-nya. Kita lihat informasinya. Di sini hmm, what is the Cisco iOS version that the switch is running? Versi iOS-nya itu versi 16.3.2 yang ini. System image file name. System image file name-nya ini nih. cat 3k underscore caa universal universal k9 ya ini ya. SW image. What is the Terus lanjut ini, what is the base Ethernet MAC address of the switch? Base Ethernet MAC address. MAC address-nya, MAC address base-nya mana ini? Dari atas, kita lihat dari atas. Oh ini base Ethernet-nya yang ini. Base MAC address-nya yang ini nih. Yang 00.260.2F titik 2 DE titik 2 17 titik 2 2D. Lanjut, sekarang menampilkan ini ya, properti informasi dari gigabit Ethernet 106. Gigabit 1/0/6. Kita jawab pertanyaannya di sini. Is the interface up or down? Nah, di sini up ya, statusnya up. Statusnya up. Terus what even would make an interface go down? Apa yang membuat interface ini down? Yang membuat down itu pertama, yang pasti ya, yang pasti karena kita setting ke down ya. Kita setting shutdown. Nah, kan dia statusnya bakal berubah ke down gitu. What is the MAC address of the interface? MAC address-nya itu yang ini 00C.8589.1806 yang ini. Lalu pertanyaannya, what is the speed and duplex setting of the interface? Speed dari interface-nya ya. Speed-nya itu harusnya yang bandwidth-nya ini ya sih. Ya. Yang BW ini bandwidth kan harusnya. Itu ada 100.000 kilobit per second ya. Atau di sini duplexnya, duplex settingnya full duplex ya. Oh ini speednya ini harusnya yang ini 100 Mbps, 100 MB megabit ya, ini bukan megabyte, B-nya kecil, 100 megabit per second. Ini setting duplexnya full duplex. Examine the default VLAN setting of the switch. Show VLAN. Kita lihat virtual LAN-nya.
What is the name of villain 1? Apa nama dari villain 1? Namanya itu default ya, ini villain default. Tapi nanti bisa kita ini ya, bentar, nih. Fungsi villain nih. Fungsi villain itu yang utama fungsi villain itu untuk membagi jaringan ya. Ini kan di villain 1 nih, kan ada anggota-anggotanya nih, ada port-portnya nih. Ini bisa kita pisah sebenarnya. Misalkan villain 1 itu port 1 sampai port 10 gitu. Nah, kita buat villain baru, villain 2 itu dari 11 ke 20 gitu misalkan. Nah, efeknya apa? Efeknya itu dia nggak dia bakal terpisah gitu. Dia nggak bakal terhubung. Walaupun networknya sama, tapi kalau villainnya beda itu tetap dia nggak bakal terhubung gitu. Itu ya villainnya untuk bisa buat efisiensi juga sih villainnya. Misal mau setting mau apa bikin jaringan buat 2 ruangan gitu, tapi cuman punya satu switch. Kita cuma punya satu switch gitu. Nah, itu dibagi, bisa dibagi caranya pakai VLAN ini, pakai teknologi VLAN gitu. Bisa buat efisiensi juga. Sampai nih, which port are in VLAN 1? Ada port berapa aja di VLAN 1? Tuh ada semua port yang ada di semua port interface gigabit yang ada di switch itu ada di VLAN 1 ya. Is VLAN 1 aktif? Ya, aktif dong. Aktif. Ini statusnya nih, kita lihat di sini statusnya aktif. What type of VLAN is the default VLAN? Ya VLAN ini VLAN default ya. What what type of VLAN is the default VLAN? Apa what type of VLAN is the default VLAN? Tipe VLAN apa yang default VLAN? Itu VLAN 1 ya, ini default VLAN ini. VLAN yang pasti ada. Lanjut kita mau ini examine flash memory ya, meneliti flash memory. Nah, show flash 2. Enter. Oke. Kita lihat flash directory di sini. Issue one of the following command. Satu aja ya komennya. Sama nggak sih outputnya nih? Kalau pakai dir flash gimana? Pakai. Oh, beda dia. Sama aja nggak sih? Sama aja ini, sama aja tapi bedanya formatnya aja yang beda. Kalau dir itu harusnya isinya ya, nah ini isinya nih isinya ya. Dir itu berarti direktori yang ada di sini, berarti isinya ini isinya ya sama aja tapi so flash ini sama aja ya di sini nampilin isi dari memori flash ini. File, nih kita lihat, kita baca. File have file extension such a bin. Ini ada bin, ada direktor, ada file yang formatnya bin. Terus apa selain bin ada di sini dat ya. Kalau directory itu nggak punya file extension ya. Berarti ini file berarti ya bentuknya. Ini file ya, bukan directory ya yang ada bin dan datnya ini. Terus ini ada RW. Ini RW ini berarti read and write ya, bisa dibaca dan ditulis.
What is the file name of Cisco iOS image? File name Cisco iOS image. iOS image itu harusnya yang .bin ini. Ya ini. Namanya tuh cat 3k underscore caa strip universal k9 versi 16.03.2. Ini ya filenya, ini namanya. Oke, tadi itu kita ngeliat-liat ya, lihat-lihat, nge-examine lah, nge-examine, kita melihat-lihat konfigurasi dasar, konfigurasi dasar, terus kita ngeliat informasi, ngeliat settingan awal ya, ngeliat settingan konfigurasi awal, bukan konfigurasi dasar, ngeliat konfigurasi awal dari switch, terus ngeliat informasi port, informasi VLAN, informasi status interface gitu kan. Terus apa lagi nih, versi iOS ya kan, ngelihat detail detail perangkat switch ini gitu kan, bukan detail perangkat, detail software software switchnya. Kalau perangkat fisiknya kan, ini detail softwarenya gitu. Tadi mana tadi, di sini ya. Sekarang di part 2 ini mengkonfigurasi basic network device setting yang sekarang kita konfigurasi. Nah, kita suruh ngikutin konfigurasinya ini ya. No IP domain lookup. Nah, no IP domain lookup ini gunanya buat apa? Itu buat dia nggak akan nerjemahin kata-kata kita yang tipe ke domain ya. Misalnya gini, ada tipe bisa di sini ya. Nah, kayak gini nih. Ini kan kita salah ketik nih. Terus dia translating. Nah, ini kan domain server, dia bakal nge-translate ya. Bakal nge-lookup dia. Nah, ini lama. Ini kalau kita tungguin lama ya ini ya. Kalau ini kita tungguin lama. Jadi bisa menghambat, bisa apa ya? Eh, nggak efisien waktu lah, kita harus nungguin. Kalau misalnya kita typo salah ngetik apa gimana gitu, kita harus nunggu kayak gini kan, lama gitu, nggak enak ya. Makanya kita matiin dari itu, no IP domain lookup gitu kan, kita forward aja biar cepat. Nah, no IP domain lookup, enter. Nah, kalau udah pakai no IP domain lookup, itu kan dia nggak bakal translating, nggak bakal ngelookup gitu, dia langsung dia kan. Jadi nggak buang-buang waktu lah. Ini hostname suite 1, coba hostname service password encryption ya. Enable secret flash benar MOTD agar on auto access is strictly prohibited. Tadi itu konfigurasi apa aja? Tadi itu konfigurasi pertama itu ini hostname 1, hostname suite 1 ini buat mengubah nama
hostname-nya ya jadi switch 1 kan di sini. Beda kan tadi kan switch, sekarang jadi switch 1. Terus lanjut ini ada service password encryption, ini gunanya buat mengenkripsi password. Password-password kan kita kalau bikin password itu yang disimpan di memori itu dia password mentah ya. Jadi kalau ada orang lain yang ngelihat konfigurasi kita, itu bakal ketahuan passwordnya apa gitu. Makanya kita harus enkripsi password itu gitu. Biar nggak ketahuan. Nah, ini enable secret class ini buat ngasih password untuk mode privilege. Ngasih password untuk mode privilege yang udah dia langsung di ini ya, langsung di enkripsi karena pakai secret, enable secret ya. Kalau enable password class itu nggak bakal di enkripsi. Terus banner MOTD. Banner MOTD ini buat kalau misalkan kita mau login ya. Kalau misalkan ada user mau login itu nanti ada pesan yang ini yang kita tulis di sini, yang kita tulis di dalam kurung ini, dalam pagar hashtag ini, yang unauthorized access is strictly prohibited. Lanjut ya. Itu apa ini? Set the SPI IP address for the switch. This is management of the switch before you can manage. Ya kita tambahin dulu. Suruh nambahin. Kita suruh nambahin ininya ya, apa namanya? IP ya. Bentar, bentar. Baca dulu. Before you manage. Kita di sini suruh buat VLAN dulu ya. Coba kita lihat VLAN 99. Udah ada VLAN 99 dari sini ya. VLAN 99 itu udah ada di sini. Kita disuruh buat VLAN 99. Ini udah ada, kenapa dibuat lagi gitu? Oh ya. Create new VLAN now. Next set the ini ya, ini pakai VLAN 9 ya. Kita suruh set IP. Set dulu IP nya VLAN 99. Sudah dulu. Terus kita kasih IP address 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Plus 24 ya. Selain IP versi 4, IP versi 6 juga masukin. IP versi 6. IP versi 6 address ini enggak sih, setahu saya. Saya lupa. Coba aja dulu. DB8 1 2/64. Ini enggak?
Oh ya bener gini. IP versi 6. Address FE 82 terus apa ya? Local link apa ya? Nah, set dulu. Saya lupa ini cara setting defaultnya gimana? Apa cara setting gateway versi 6? How to set IP link lokal ya, link lokal. Nah, masukkan. Oke. Kita cek ya. To show IP-nya. Oke, ada. IP versi 6-nya mana ini? Aku lihat kan. Oh, IP versi 6. Gini. IP versi 6. Nah, ya. Nah, ya kelihatan. 80.00 ini dua betul. Oke, udah betul. Ini oke udah betul, udah betul. Nah, lanjut di sini assign all user port to VLAN 99. Masukin semua port user. Masukin semua port ke VLAN 99 ya. Saya lupa cara masukinnya. Nah, saya tanya AI, saya tanya AI. How to assign port to VLAN. Oke, pakai switch port access VLAN 99. Switch. Oh, pertama masuk ke oke. Masuk ke VLAN-nya, masuk ke interface dulu. Karena ini semua ya. Berarti pakai interface range ya. Gigabit Ethernet. Ini berapa berapa aja sih ini? Jadi interface-nya ada berapa aja? Ada apa aja nih? 001 sampai 24.
service range gigabit internet 1/0/1 sampai 1/0/24. Nah, terus 1/1/1/1 oh, ini mungkin 1/1/1/1 sampai 4 enter. Nah, gini. Nah, terus tadi apa? Switch port mode akses. Switch port mode akses. Bikin interface jadi mode akses dulu ya. Mode akses ya, bukan mode terang. Lanjut switch port akses VLAN 99 ya. Enter. Oke. Kita setting lagi range 1 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 99. Exit do show VLAN. Lihat. Oke, ini udah pindah tempat ya, dari tadi yang default sekarang jadi ke VLAN 99. Tapi kayaknya nggak nambah nih completionnya nih. Coba dilihat completionnya dilihat. Oke, udah ya, VLAN-nya udah VLAN-nya. Oh, nggak di nggak dihitung nggak tadi mindahin mindahin port ini nggak dihitung berarti. Oke. So VLAN brief apa ini? Do show VLAN brief. Nah, sama aja. Configure the default gateway for switch 1. If no default gateway is set, the switch cannot be managed. Oke, harus switch-nya ini harus punya default gateway ya. Kalau nggak punya default gateway, dia nggak bisa di remote, nggak bisa diakses pakai jaringan remote. Oh, manage that is more than one router away. Oh, nggak bisa di remote ke jaringan yang di seberang router ya. Nah, tapi karena di sini nggak pakai router, di sini benar-benar satu jaringan aja, cuman switch sama PC doang. Jadi dia nggak perlu kita tambahin default gateway ya, karena nggak ada router di sini. Kita juga nggak ngeremot dari luar jaringan gitu, apa nggak ngeremot dari seberang apa jaringan seberang gitu kan. Ya, karena itu.
Nah, di sini kita asumsikan ya, kita asumsikan kalau LAN interface routernya ini adalah 192.168.1. Nah, terus kita set ya, kita set. Oh, tetap harus kita set ya berarti ya. Default IP, IP default, IP default. Saya lupa, cara setting how to set the switch default gateway. Saya lupa ini. Oh ya, ya. IP default gateway. IP default gateway. 192.168.1.1. Oh, ya, berarti tetap perlu ya ini ya, tetap perlu kita pakai default gateway ya. Tapi di sini itu tetap perlu apa ya berarti ya? Oh, karena di sini di aktivitas ini nggak pakai IPD gateway eksternal, kita asumsikan ini yang kita hanya asumsikan aja. Tapi tetap butuh default gateway ya berarti ya, walaupun nggak ada router ya. So, let's synchronize control of access to be restrict with a password restriction. Oh, kita tetap ngasih password ya. Password Cisco, pakai Cisco masukin passwordnya. The default configuration is all console connection password no password. Tapi walaupun kita udah nge-setting password, tapi waktu mau login pakai konsol dia ini ya, dia eh, tetap masuk tanpa password. Nah, makanya itu kita harus setting namanya login. Nah, login aja bisa ya, login aja. Saya belum tahu nih bedanya login dan login sinkronus ini baru pertama kali saya coba. Login sinkronus enter. Jadi kalau kita nggak pakai login synchronous option, nggak pakai command login synchronous ini, walaupun kita kasih password, tetap dia nggak bakal login pakai password ya. Dia baru login pakai password kalau kita kasih ini nih login synchronous ini. Oke. Configure VTG line to allow telnet access. If you don't configure VTG password, you will able use. Karena kita ini setting line VTG 0 sampai 4. Terus enable telnet, pertama password dulu. Passwordnya mungkin Cisco ya, sama kayak sini. Password Cisco.
Jika Anda tidak mengkonfigurasi VT password, Anda tidak bisa menggunakan telnet untuk mengakses switch. Di sini ada nggak sih? Mana switchnya? Switch konsol. Ini loginnya. Login sinkronus sama kita sinkronus sama ini loginnya belum ya loginnya. Line VT-nya password, ada password di sini ya. Passwordnya apa passwordnya? Ini password line VT-nya apa ini? Nggak dikasih tahu di sini. Tapi line konsolnya belum di login ya. Dia belum sih tadi. IP default kita juga belum. Lah, ini login udah. IP default gateway tadi kan udah di setting ya. Tadi kan udah di setting tuh, setting IP gateway. IP coba bener nggak sih tadi? Ini mana? 2168111. Tadi segitu, terus segitu. Mana tadi? Satu saya satu satu. Benar satu satu. Bentar. Kenapa di sini masih nah ini masih silang IP default gateway-nya ini aneh. Apa saya salah baca atau gimana tadi? Ini juga mana tadi konsolnya? Yang di konsol lain udah benar. Ini di line VT call 14. Berarti setting line VT-nya 0 sampai 15 berarti ya. Password Cisco. Nah, baru login, cek result, kita lihat. Nah, benar. Yang ini nih, yang FB default gateway-nya nih yang masih kurang tahu. Sip. Capture dulu. Oke. Jadi, why is the login command required ya? Karena kalau nggak pakai login command ini dia waktu mau login nggak minta password gitu. Karena konfigurasi IP address di PC ya, sekarang di PC-nya ya konfigurasinya. Ini masih DHCP ya. Coba dulu jadi static, terus eh, tambahin IP-nya 192.168.10/24 berarti 0 ya ini. Start versi 6-nya 21 DB8
40/nya 64. Traffic 64. Nggak pakai default gateway ya. Data. Lanjutnya, verifikasi verifikasi sekarang ya. Tadi udah kita setting. Sekarang tinggal verifikasi. Coba kita lanjut dulu assignmentnya ini. Oh, default gateway juga dimasukin nih default gateway ini. Oke, default gateway juga jangan lupa. Tadi kan 16811 ya. Dan default gateway port versi 6-nya FE80. Oh, ini ada nih. Ini ada di sini nih. Oh, dia untuk mensimulasikan router yang terhubung ke switch 1 ya. Tuh. Send item. Nah, ini yang IP default gateway dari router ini yang belum. Harusnya sama ini. Apa versi 6-nya juga ya? Versi 6-nya juga. Nah, ini gimana? Default gateway for aplikasi 6. Mungkin IP versi 6 gitu mungkin. IP versi 6 mungkin. FFE 80.2.2.1. Kalau jelas invalid ya. Oh, di sini ini namanya routers. Routers.
kenapa gitu kan. Entah ngebug atau harusnya gini, harusnya bener gini saya IP default gateway ya, tapi kok ya nantilah, mungkin ngebug atau gimana saya coba kurang tahu ya. Lanjut aja lah, lanjut. Show IP, show to show running config ya. Kita cocokkan ya, cocokkan apakah udah sesuai nih. Pertama service password encryption ya, ini udah. Saya hostname satu, no IP domain lookup udah. Switch port akses 99 ya, 99. Terus interface 99. Oke, IP address-nya versi 6-nya ini betul. IP versi 6 address-nya betul. IP default gateway ini udah benar ya, IP default gateway. Banner MOTD, mana banner MOTD? Ini bener ya, bener. Dan line konsolnya udah NFTY betul. Nah ya udah bener nih. Terus show interface in do show interface 99, interface VLAN 99. Kita lihat udah. What is the bandwidth of this interface? Bandwidthnya itu 100 megabit. Terus saya mana ini? Ini yang ini nih, 100.000 kilobit. 100.000 kilobit. Nah, berapa ini? Statusnya up. Terus line protocol stage. Line protocol state yang mana nih? What is the line protocol state? Di mana dia? Line protocol state-nya ini up nih, yang up ini ya. VLAN-nya up, line protocol state-nya juga up. Terus ngetes konektivitas pakai ping ya sekarang. Verifikasi kalau PCI itu bisa nge-ping. Oke, kita ping switch-nya 192.168.1.2, enter. Oke, bisa ya, itu reply semua bisa. Terus ping aplikasi namanya di bit 8 1 2, enter. Oke, udah bener ya.
untuk ngeping connect bisa ya, connect ya. Terus sekarang untuk apa ini? Verifikasi remote-nya ya. You will use Telnet to remotely access open desktop PCA. Kita cari Telnet SSH client. Betul. Set connectionnya ke Telnet. Telnet terus SVI management address 19.68.1.2 connect. Benar. Oh ya, benar ya. Kita bisa masukin password tadi, passwordnya eh, Cisco ya. Cisco ya, benar. Passwordnya kelas. Nah ya, tuh. Udah bisa ya. Kita suruh exit sampai keluar pop up. Do you want restabilization? No, 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 no. No, nah, you terus lanjut ke step 4, deploy switch 1 on the product network. You will now install switch 1 on the production network and disconnect the console cable. Telnet will use remotely access. Oke. Sekarang ini nggak dipakai lagi ya. Kabel ini lihat kabel, manage kabel. Gimana nyopot-nyopot kabelnya ini? Nggak nyopot kabelnya nih. Oh, nyopot kabelnya gimana? Nah, gitu. Karena konsol kabel dan Telnet sekarang akan digunakan untuk akses remote ya. Move satu kerak. Oh, udah ini. Oh, berarti tadi di awal nggak kerak apa ya? Wah, tadi. Oh, ke meja tadi. Tadi nggak kerak, tadi ke meja. Nah, dia disetting dulu, baru dipasang kerak gitu. Bukan disetting dulu di meja, baru dipasang kerak gitu harusnya. Oke, oke, oke. Nah, udah selesai ya. Emang kompresinya masih 96 ini nggak tahu, harusnya ini karena ngebug mungkin ya, yang ini yang IP default gateway-nya. Ya, pertanyaan refleksi di sini ya. Why should you configure the VTY password for the switch? Kenapa harus setting VTY password ke switch ya? Ya, itu untuk agar bisa connect pakai telnet, pakai remote, koneksi remote gitu. Kalau nggak di setting password di VTY, nanti nggak bakal bisa pakai ini, nggak bakal bisa connect pakai telnet gitu. Dan mungkin videonya udah 1 jam ya. Oke.
Mungkin segitu aja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.